Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengawas atau observer, coach, dan juga coach. Bersama saya, Sadia dari SD Negeri Keragilan 5. Oke, saya Yajid Wijaya dari SDN Gambar Kecamatan Ibin, Kabupaten Serang. Saya Muhammad Rizky Maulana dari SMA Negeri 1 Tirtayasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizky, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Ya, alhamdulillah ya. Ya, Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan dulu ya dari saya. baik. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Khususnya untuk coaching yang saya akan amati dan nilai apakah sesuai dengan rubrik yang dengan alur kita atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dan siap ya Pak? Siap Bu. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Rizky adalah kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan dikembangkan tentunya sebagai coach akan menjadi pendengar yang baik. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi itu mungkin yang akan ditonjol atau yang akan dikembangkan. Baik. Selanjutnya ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan si coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Saya sebagai coach membimbing, mengarahkan saja, gitu, sehingga mengarahkan atau mengantarkan si coach menemukan solusi dari permasalahan itu, gitu Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Rizky. Selamat Ya. melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Yajid, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Tadi dari kelas pelajaran siapa? Iya, tadi pelajaran Bu Suryati Bapak tentang biologi. Kebetulan kemarin juga saya harus belajar bahasa Inggris juga bersama Bu Daryati. Ya gini Yajid ya. Kenapa ya Yajid dipanggil ke sini? Iya. Ada saya pengen ngobrol. Ya, mungkin obrolan ini agak sedikit lama, nggak apa-apa Yajid. Oke. Apa ya? Ya, Boleh, Bapak. ngobrol di sini sedikit lama, nggak apa-apa ya. Oke, Yajid, saya perhatiin belakangan ini saya juga perhatiin di kelas ya, kemudian Yajid juga sering di luar kelas juga saya sering perhatiin. Akhir-akhir ini yang saya perhatiin itu Yajid itu murung, nggak semangat, terus di kelas juga lemes. Nggak biasanya Yajid yang semangat, yang ceria. Ada apa? Sebenarnya gini sih Pak, kenapa saya begitu ya kurang semangat itu ketika saya kalau belajar bahasa Inggris saya kemarin kan saya kurang semangat tuh, tapi alhamdulillah hari ini saya semangat gitu ya. Tapi kemarin ya nggak semangat karena kenapa? Saya di kelasnya itu selalu disingkirin Pak. Saya pembelajaran bahasa Inggris katanya nilai saya itu kecil terus gitu terkait penilaian. Dan Bu Guru Daryati itu sering nyindir saya, katanya begini karena beliau juga buka bimbel atau bahasa Inggris ya, dia buka les seperti itu, kelasnya bahasa Inggris. Jadi di kelas saya itu yang nggak ikut cuma saya doang. Gitu. Iya. Yang lain ikut semua. Yang lain ikut semua. Jadi mereka sebelum belajar itu kemungkinan udah mempelajari materi yang akan diajarkan di kelas itu. Jadi saya selalu tertinggal, makanya hasil nilainya pun ya di bawah teman-teman yang lainnya itu seperti itu. Ya, Yajidnya
dilecehkan di kelas, Iya, sering disindir iya, karena sering disindir. tidak ikut les. Iya, seperti Ya, jadi tahu nggak Bapak manggil Yajid di sini itu untuk apa? ya intinya mah kemungkinan untuk kasus yang saya alami juga kali ya. Kata bapak tadi saya akan semangat apa ya terkait permasalahan ya itu ketika belajar di kelas saya selalu ya sama teman-teman itu dipojokkan gitu seperti itu. Masalah penilaian katanya ya tertinggal yang lain mau materi ini Terusnya belum. iya. Jadi kenapa ya Yajid tidak ikut les? Karena banyak kegiatan yang lain pas setelah pulang sekolah saya harus membantu orang tua Pak. Kebetulan orang tua saya kan buka usahanya berdagang jadi punya adik kecil juga jadi nggak ada yang menjagain juga adik kecilnya gitu saya melihat orang tua seperti saya membantuin orang tua. Jadi nggak ikut lesnya karena lesnya itu bentrok Iya. waktunya bersamaan dengan Yajid membantu orang tua gitu. Iya. Oke. Dan akhirnya Yajid nggak ikut les, di kelas dikucilkan, sering disindir. Nah, Bapak tanya nih, kira-kira menurut Yajid supaya Yajidnya tidak dikucilkan, kemudian tidak disindir-sindir, kira-kira apa? Ya sebenarnya itu sih kalau saya ikut les bersama mereka gabung ya kemungkinan tidak kalau seperti ini. Jadi harus ikut les gitu ya? Iya ikut les di Budayati itu. Jadi Budayati itu nggak selalu menyinggung ketika dia mengajar di kelas saya. Oh, gitu. Dan nanti mungkin kalau ikut les jadi juga materinya akan lebih paham juga gitu ya? Iya seperti Nah, terkait dengan ya karena bentrok. Nah, saya tanya ke Yajid nih, kira-kira prioritasnya Yajid itu sebagai pelajar memang benar sih, nggak salah membantu orang tua itu harus ya. Cuman kan Yajid juga kira-kira kalau apa namanya prioritas utamanya kan belajar, benar nggak? iya betul Bapak. Karena nih prioritasnya sebagai pelajar itu apa? Sebagai belajar kan harus Belajar. ya, belajar dengan rajin dengan tekun ya ke sekolah pun ya tidak telat gitu seperti itu. Nah, jadi solusinya nanti ke depan bagaimana nih? Kalau solusi ke depan ya intinya mas saya Apa yang akan dilakukan nanti ya ke depan? saya lakukan mungkin ya harus ikut kursus di Budayati tersebut ya seperti itu solusinya dan kemungkinan saya harus bisa membagi waktu antara membantu orang tua dan bimbel tersebut apa sih di hari Sabtu kadang saya itu kan nggak membantu orang tua juga kemungkinan itu di hari Sabtu saya Lesnya bisa wah gitu. ide bagus Cuman ya. ya satu hari sih kalau yang teman-teman kan seminggu 3 kali katanya seminggu 3 hari tapi saya ya sempat-sempatnya membagi waktu bisa di hari Sabtu gitu sebenarnya. Jadi nanti ke depannya Yajid akan temuin guru yang bersangkutan untuk daftar atau ikut les gitu Iya ya. kemungkinan seperti itu ada saya nanti ketika pembelajaran khususnya bahasa Inggris tidak tertinggal. Ya mungkin itu Yajid nanti coba Yajid kalau memang itu solusi dari Yajid silahkan dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti setelah ikut les kemudian nilainya juga Yajid meningkat di kelasnya tidak disindir lagi kemudian membuktikan bahwa Yajid itu bisa. Tetap semangat Yajid ya. Oke, Semangat. Oke, aja mungkin obrolan kita kali ini. Nanti Yajid kembali ke kelas pelajaran siapa sekarang? Pelajaran Pak Jono. Nanti kita masuk belajar matematika. Iya, Itu semangat ya. saya senang sekali. Nah, iya, harus tetap ceria ya. Iya, luar Oke. biasa. Terima Boleh. kasih Bapak. Boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Yajid ya. Iya, Assalamualaikum. terima kasih Ya. sama. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Baik, Pak Rizky sudah selesai melaksanakan coachingnya ya? Ya sudah Ibu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Perasaannya senang lega gitu ya sudah melaksanakan coaching. Itu artinya si coach juga sudah apa namanya menemukan solusi. Iya gitu. Sebelum kita tutup, saya akan menanyakan
menanyakan beberapa pertanyaan ya. Ya Bu, ya kan. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi bersama Yanti terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Kira-kira apa saja Pak? Oke, tadi yang saya lakukan tentu menanyakan kabar gitu ya. Kemudian saya juga hadir present di selama coaching itu berlangsung ada sepenuhnya. Kemudian saya juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan permasalahan-permasalahan coaching itu tadi. Dan akhirnya alhamdulillah coaching itu sendiri sebetulnya pada akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya. Adapun saya hanya sebatas membimbing gitu ya, mengarahkan si coach itu menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, begitu. Dan baik sekali ya Pak Rizky, menurut saya sebagai observer Terima kasih. coaching yang dilakukan Pak Rizky terhadap Yanti tadi sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Terima Dan kasih. juga Pak Rizky juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada murid agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang dilakukan ya. Terakhir, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan setelah proses coaching kali ini? Tentunya kompetensi tanggung jawab aksi kedepannya Bu. Jadi akan selalu saya pantau karena memang tadi solusi-solusi yang diungkapkan oleh coach itu kedepannya nanti tetap menjadi tanggung jawab saya untuk memantau terus, selalu tetap mengarahkan, selalu tetap membimbing, memberikan arahan supaya solusi yang tadi coach itu sendiri ungkapkan terlaksana ke depannya. Itu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Amin, baik, terima kasih. Semangat. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Pak. Ya. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rizky. Pak Rizky sendiri gimana Pak Rizky? Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah Pak Yazid juga baik. Ya, Pak Yazid, sebelum kita melakukan coaching, ini kan sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait nanti proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Yazid. Itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian sudah sesuai dengan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan berbobot atau tidak. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang nanti Pak Yazid jawab. Bagaimana, siap Pak Yazid? Oke Pak Rizky, terima kasih, siap. Siap ya. Oke. Pak Yazid, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa nanti yang akan dikembangkan oleh Pak Yazid pada saat proses coaching itu? Oke, jadi sebagai coach saya sendiri cara meningkatkan kompetensi present ya, Oke. Pak Rizky ya. Terus selain itu pasti menjadi pendengar yang baik juga Oke. terkait apa yang disampaikan coaching gitu ya. Oke. Dan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ini. Ini sudah sangat siap ini menjadi coach ini. Iya, insya Allah. Luar biasa memang. Oke. Satu lagi Pak Yazid Ya. yang ingin saya tanyakan ya sebelum nanti melakukan coaching, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Yazid inginkan? Terkait indikator ketika saya melaksanakan proses coach ya, intinya bisa memunculkan
dari coach itu sendiri, cara menunjukkan solusi permasalahan dia sendiri, dan menemukan caranya apa sih namanya dari permasalahan yang dialami coach tersebut. Luar biasa sekali nih Pak Yazid, ini sangat siap ini. Oke Pak Yazid, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan baik. Oke. Mudah-mudahan lancar ya Pak Yazid ya. Tetap semangat. Oke, luar biasa. Dan jangan lupa bahagia. Iya, bahagia selalu. Iya. Itu saja, terima kasih Pak Yazid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu. Pak Bapak ada waktu? Oke, kebetulan saya lagi ada waktu kosong nih Bu. Iya. Ya ada Pengen cerita nih Pak. Iya, tentang anak-anak kelas 4 ya. Katanya saya dapat laporan dari guru PJK-nya bahwa Iya. ketika pelajaran olahraga, anak-anak kelas 4 itu sering gak masuk Pak, sering bolos gitu. Dan ada juga yang bilang katanya mereka itu sebenarnya diajak sama anak-anak kelas 6 gitu Pak. Jadi bagaimana nih menurut Bapak? jadi apa nih yang posisi saya yang bisa saya bantu nih Iya. terkait permasalahan itu ya? Ya saya sih pengennya anak-anakku belajar di sekolah itu bisa penuh ya Pak ya. Iya. Dari awal masuk sekolah dari jam 7.15 berangkat dari rumah sampai pulang sekolah sesuai dengan waktunya Pak, tepat waktu, tidak ada acara bolos-bolosan seperti itu ya Pak ya. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Jadi permasalahannya jadi terkait siswa yang bolos dalam belajarnya Bu ya. Iya. Dan bolosnya pun itu diajak teman-teman kelas lainnya gitu, Nah, seperti gitu, itu Pak. ya. Kayak terkait permasalahan itu ada permasalahan apa lagi Bu yang Ibu bisa sampaikan? Iya, jadi seperti itu ya Pak ya permasalahannya ya, katanya anak-anak itu diajak oleh kakak kelasnya ya. Kalau tidak ikut katanya ada ancaman begitu ya. Saya juga perlu verifikasi ya akan masalahnya seperti apa gitu. Kan membolos itu budaya yang tidak baik ya Pak ya. Membolos saat pelajaran itu sangat tidak baik begitu. Apalagi dilakukan berulang-ulang begitu Pak. Iya, seperti itu ya. Jadi intinya terkait teman-teman bolos juga, tapi permasalahannya belum diketahui juga ya. Iya, sudah. Ah, Iya, seperti Pak. itu. Nah, jadi menurut Ibu pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ini? Ya tujuannya saya pengen mengatasi masalah ini Pak, supaya anak-anak kedepannya nggak ada acara bolos-bolos lagi, gitu, supaya semuanya disiplin gitu mengikuti pelajaran. Seperti itu Bapak. Oke, keinginan Ibu itu siswanya tidak ada lagi yang bolos ya Bu. Iya. Dengan alasan apapun, walau diajak sama teman-temannya seperti itu ya, intinya siswa-siswa yang Ibu ajar itu kondusif dan tidak ada yang membolos lagi seperti itu ya Bu ya. Oke, terkait identifikasi yang permasalahan seperti itu, apa yang menjadi hambatan atau permasalahan Ibu terkait siswa yang bolos itu sehingga Ibu ingin berbicara bersama saya? Iya banyak sekali Pak ya hambatannya ya. Nanti mungkin dalam penyelesaiannya juga tidak semulus yang saya ya tidak semudah yang saya bayangkan pastinya ya. Perlu proses, perlu tahapan-tahapan karena ini melibatkan banyak pihak ya Pak ya. Yang pasti yang pertama yang terlibat adalah Bapak sebagai kepala sekolah, guru mata pelajaran, PJOK dan juga saya sebagai wali kelas dan juga orang tua murid pastinya Pak, perlu saya komunikasikan Iya. ini. Pasti banyak hambatan lah Pak ya. Iya. Banyak pendapat dan juga banyak masukan. Tentunya juga pasti banyak kritik ini untuk saya menghadapi ini nih. Dan bagaimana saya supaya bisa mengatur strategi ini Pak untuk menyikapi hambatan-hambatan ini gitu, Pak. Oh, terkait hambatan ternyata menurut Ibu banyak hambatan ya Iya. untuk mengatasi permasalahan terkait siswa yang membolos di jam belajar Bu ya. Terus dari siswa itu diajak teman-temannya juga. Jadi intinya Ibu ingin mengkonsultasikan permasalahan terkait permasalahan siswa yang bolos belajar. Nah, lalu bagaimana menurut pendapat Ibu terkait permasalahan ini? Ya sebenarnya
Saya harus tetap bersikap adil ya Pak ya, dan bijaksana, jangan sampai saling menyalahkan dan jangan sampai ada yang disalahkan gitu ya. Saya tidak ingin menyalahkan anak. Iya. Saya juga harus sama-sama mencari solusi bersama, bekerja sama, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain, dan juga tetap harus memberikan motivasi kepada murid-murid saya ya. Ini bukan sebuah kesalahan, tapi juga ada kesalahan saya sebagai gurunya juga mungkin ya Pak ya. Supaya tidak ditularkan kepada adik-adik kelasnya, seperti itu ya Pak. Kalau seperti itu ya Bu ya permasalahannya, lalu bagaimana mengatasi permasalahan terkait siswa yang bolos di jam pelajaran, cara mengatasi permasalahan itu yang Ibu lakukan nanti seperti apa? Ya tentunya saya akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait ya Pak. Yang tadi sudah saya sebutkan, mulai dari kepala sekolah, wali kelas, guru bidang, dan juga dengan orang tua murid dan siswa itu sendiri. Ya seperti itu, supaya nanti kedepannya bisa diatasi Pak. Seperti itu saja Pak ya. Terus untuk tahapan selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terkait permasalahan ini? Ya, tindak lanjutnya saya akan memanggil semua pihak yang terkait itu ya Pak. Untuk dikumpulkan bersama lah, kita berbicara bersama seperti itu agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi itu yang Ibu Ya. akan lakukan gitu. Ya, Jadi Pak. memanggil berbagai pihak yang terkait gitu ya, terkait dalam di sekolah tersebut seperti guru kelas, orang tua gitu ya. Guru kelas yang apa sih yang ngajak ya? Guru bidang. Guru bidang tadi yang ngajak bolos itu kali ya. Ya, yang melaporkan tadi kejadiannya Pak. Kemungkinan ya komite sekolah juga Iya, kali ya. pastinya Kepala sekolah ya termasuk ini. seperti itu ya. Nah, bagus sekali sih intinya itu ya permasalahan tersebut, cara penyelesaiannya juga itu sudah luar biasa Iya, sekali. betul. Tinggal Ibu terapkan saja di kelas gitu sehingga tidak ada lagi permasalahan seperti ini, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan lancar, aman dan nyaman. Itu luar biasa karena Ibu adalah guru yang menjadi sosok inspiratif bagi teman-teman yang lainnya ya. Oke, terapkan itu Bu, lanjutkan seperti itu ya. Saya hanya bisa memberi masukan sedikit dan hanya Ibu yang ternyata sudah menjawab apa keluh kesah yang Ibu rasakan. Ya, terima kasih ya banyak ya Pak ya sudah mendengarkan cerita saya begitu Pak, sudah menemukan solusi. Akhirnya saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan ini. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, Saya izin sama-sama. keluar dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum ya Itu Pak. saja. Terima kasih. Ya. Oke, Pak Yajid, Iya. tadi sudah proses coaching sudah dilaksanakan, sudah selesai, alhamdulillah ya. Nah pada sesi ini saya akan ada beberapa pertanyaan Iya. terkait dengan pasca coaching ya. Iya. Nah siap ya Yajid ya. Oke. Pertanyaan pertama Pak Yajid, tadi selaku coach Iya, betul. apa yang sudah dilakukan Pak Yajid selaku coach pada saat melaksanakan coaching, tentunya yang menjadi indikator tercapaian ya pengembangan yang tadi sudah dilakukan pada saat coaching. Jadi intinya gini, ketika saya melakukan terhadap coaching, itu coaching sendiri sudah bisa menemukan solusi permasalahannya terkait permasalahan yang dialami dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat sekali dengan masukan dari coachingnya sendiri gitu terhadap saya selaku coach itu seperti itu. Oke, baik. Ya Pak Yajid, di catatan saya setelah tadi saya observasi pelaksanaan coachingnya luar biasa. Ya, Pak terima kasih Yajid Pak. sudah menjalankan proses coaching dengan baik. Alur tirtanya sudah ada Iya. gitu ya dari proses tadi.
Pak Yaji juga menggunakan alur tirta gitu ya, Iya, yang jadi catatan saya luar biasa. Pak Yaji juga hadir, tidak hadir gitu, Iya. baik gitu, pendengar yang Iya. baik Iya. tadi. Sudah luar biasa dan sudah bagus ya, apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yaji. Yang terakhir Pak Yaji, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Pak Yaji kembangkan ke depan nih setelah Pak Yaji ini melakukan coaching pada hari ini? Oke, intinya kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach gitu ya, Ya. biar lebih berdampak lagi, itu intinya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bobot secara tepat, sehingga coach bisa memahami terkait pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, itu saja Pak Yaji, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih kembali. Mudah-mudahan Pak Yaji tetap sehat Oke, dan bisa amin. melaksanakan coaching berikutnya yang lebih baik. Oke. Pak Yaji, terima kasih. Saya pamit ya Pak Yaji, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Sadia? Oke, luar biasa ya, sehat juga Bu Sadia ya. Oke, sebelum melaksanakan pra-observasi, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu Bu Sadia ya. Oke, terkait coach dan coach ya, apakah sudah dengan sesuai alur kita atau belum? Nah, bagaimana nanti Bu Sadia menjadi coach, apakah sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum gitu ya, seperti itu Bu Sadia ya. Nanti selanjutnya seperti apa respon coach terhadap coach. Dan jangan lupa nanti terkait prinsip kemitraan juga Bu Sadia ya, diperbaiki terkait proses kreatif dan memaksimalkan potensi suatu pertanyaan yang berbobot tersebut Bu Sadia ya. Oke, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Apa kompetensi coaching yang akan Ibu Sadia tingkatkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Iya. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu Pak. Tiga. Cuman itu Iya. ya, oke, luar biasa sekali Bu Sadia ya. Terkait indikator apa yang Ibu Sadia akan kembangkan juga? Baik ya Pak. Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching kali ini yaitu bagaimana agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Bapak. Terima kasih ya. Oke, nanti Bu Sadia mudah-mudahan bisa melaksanakan proses coachnya dengan baik dan maksimal tanpa ada halangan apapun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rizky, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu, kabarnya. Ibu sendiri sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ngobrol sebentar ya? Iya Ibu. Nggak lama-lama kok. Tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Ya, kalau boleh Ibu bertanya, akhir-akhir ini kenapa sih Rizky kayaknya nggak begitu bersemangat gitu sekolah? Kira-kira ada yang pengen diceritain nggak nih sama Ibu? Iya sih Bu, kebetulan saya juga pengen mencurahkan isi hati Bu. Iya. Ingin ngobrol sama siapa. Apa nih? Dan kira-kira akhirnya yang Ibu juga diceritakan? kebetulan nih manggil saya. Ya. Saya itu, ya saya juga ngerasa sih Bu, akhir-akhir ini saya itu murung. Saya itu intinya gak semangat lah belajar. Iya, kenapa itu? Gak apa-apa dibicarain sama Ibu ya. Boleh Iya. dong. Jadi saya di kelas Bu ya, ada salah satu mata pelajaran atau salah satu guru lah Bu ya. Saya sebut nama Bu ya. Jadi guru bahasa Inggris. Jadi saya itu nggak ikut les Bu. Nggak ikut. Sedangkan guru tersebut membuka les dan di kelas itu cuman saya dong yang ikut les. Akhirnya ketika pelajaran bahasa Inggris itu saya sering disindir-sindir gitu Bu. Disindir-sindir, terus juga teman-teman juga kayaknya ngucilin saya karena memang sayanya nggak ikut les. Jadi
ya itulah sebabnya saya males-malesan, kemudian murung, nggak semangat belajar. Jadi hal tersebut membuat Rizky tidak nyaman ya. Benar itu sangat Ya. benar. Terus sebenarnya apa alasannya Rizky tidak ikut les sama ibu tadi ya? Jadi saya nggak ikut les itu karena jadwal lesnya berbentrokan Bu, bentrok jadwal lesnya. Jadi jadwal les bahasa Inggrisnya itu bentrok dengan saya latihan eskul bulu tangkis Bu. Jadi nggak bisa ikut nggak bisa ikut les karena saya waktunya bentrok tuh dengan bulu tangkis saya, makanya saya nggak ikut. Gitu Bu. Ya. Ya. Jadi kira-kira tujuan kita dan obrolan kita ini apa nih kira-kira yang pengen diharapkan oleh Rizky ke depannya? Yang harapannya saya bisa nggak dikucilkan lagi, terus saya juga tidak disindir-sindir lagi di kelasnya Bu. Itu sih pengennya, makanya saya cerita itu. Jadi bagaimana sih pendapat Rizky sebenarnya prioritas utamanya dalam hal ini? Sebenarnya latihan apa yang menjadi prioritas dari Rizky? Ya sebenarnya sih kalau melihat prioritas sih ya, karena memang bentrok tuh antara bulu tangkis saya latihan rutin dengan les bahasa Inggris ini. Sebetulnya kalau melihat prioritas ya seharusnya memprioritaskan bahasa Inggris Bu ya. Jadi saya juga akhirnya berpikir kalau saya ikut les, kemudian saya tidak akan disindir-sindir lagi di kelas, dan mungkin nilai juga akan nambah. Iya betul ya. Kalau kita secara akademik memang sangat penting ya. Iya. Tapi ya kalau ekspor juga sebenarnya penting juga ya. Kalau begitu bagaimana cara Rizky supaya mengatasi ketidaknyamanan ini? Kira-kira rencana ke depannya apa? Nanti mungkin rencana ke depan karena memang akhirnya mungkin nanti saya atur jadwal atau atur memprioritaskan bisa saja lesnya di hari lain, tidak berbentrokan dengan bulu tangkis saya, sehingga dua-duanya bisa berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya akan temui guru tersebut untuk saya mendaftar les, sehingga nanti di kelas juga tidak lagi disindir, akhirnya nanti nyaman seperti biasa. Dan yang terpenting nilai saya ketika saya sudah les, nilainya akan bertambah. Begitu Bu nanti. Nanti itu kan saya. Terkait tindak lanjut gimana nih? Kalau sudah ikut les, nanti bagaimana tindak lanjutnya untuk kepada ibu? Nanti saya akan temui ibu guru tersebut, saya akan temuin. Iya, saya coba ngobrol, saya mau ikut les dan minta waktu lesnya diatur supaya tidak bentrok dengan jadwal eskul bulu tangkis saya. Itu Ibu. Ya, memang seperti itu ya. Iya, Bu. Sudah hebat, Rizky sudah berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab ya dengan apa yang dihadapi sekarang. Memang cukup sulit ya Ibu. Iya. Menghadapi memang, tapi kita harus tetap bertanggung jawab untuk kedua-duanya supaya tidak ada yang tertinggal. Baik, mungkin Ibu rasa cukup ya pengalaman kita kali ini ya. Iya, Ibu. Terima kasih sudah berbagi ya. Saya Ibu terima kasih sudah Semoga menjadi kedepannya- tempat saya curhat. Ya, sama-sama memang seharusnya begitu ya. Iya. Terima kasih Ibu juga ucapkan ya. Ya Ibu, terima kasih. Ya. Saya boleh ke kelas dulu? Boleh, silakan. Saya ke kelas dulu ya Bu ya. Oke, Bu Sadia, gimana tadi tahapan coachnya? Ya, tadi saya sudah melakukan proses coaching ya. Nanti saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita ya Pak ya. Sudah mengenalkan tujuan, identifikasi, dan juga rencana aksi dan tanggung jawabnya ya. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali posisi saya untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Seperti itu Pak. Terkait indikator tercapai kan, apakah sudah tercapai semua? Bu Iya, Sadia? sudah tercapai Pak sesuai dengan indikator. Luar biasa, yang saya simak sih seperti itu ya, tercapai indikatornya. Sudah sebelumnya tercapai semua tadi ya dalam proses coach dan coachingnya ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi
dari catatan saya pun seperti itu ya, dari alur hidup tadi sudah tercapai seperti tindakan, rencana dan tanggung jawab yang disampaikan dan coach dan coach pun bisa menyampaikan permasalahannya terhadap apa yang dilakukan dalam proses proses tersebut ya. Itu luar biasa sekali, sehingga ketika itu melakukan proses coach ya, itu sudah menunjukkan atau menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Oke, nah satu lagi pertanyaan nih Bu ya. Oke, berdasarkan hasil ketika melakukan coaching barusan, menurut Ibu apa lagi yang harus dikembangkan? Setelah tadi saya melakukan proses coaching ya, kompetensi yang ingin saya capai lagi yaitu saya ingin lebih memahami proses coaching sehingga nanti ke depannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, Bu ya. Oke, terima kasih ya atas waktunya juga ya. Oke. Terima kasih ya Pak atas arahannya. Oke, saya hanya bisa masih masukan sedikit aja. Ya buat